Nah, ketika itu ada yang pincang, ya wajar saja ibu sebagai komite yang melihatnya ini sebagai sesuatu yang harus ditinjau kembali. Bahkan sudah ibu sampaikan komunikasi dengan Kancap ya, luar biasa hari ini. Saya aja mau langsung komunikasi dengan sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi saya juga terlalu vulgar sekali kalau kecuali saya ketemu beliau. Karena saya juga punya hubungan komunikasi yang baik karena mau saya bahasakan untuk apa fungsinya komite diadakan di sekolah. Kalau sementara itu tidak seiring sejalan. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman. Jangan pusat itu memberikan program yang diharuskan ke semua yang harus dilakukan ke tiap sekolah. Tapi pusat tidak mengarahkan harus melakukan apa. Nah, ya semestinya pusat juga punya kewenangan untuk bisa mendoktrin, ibarat kata. Nah, kalau orang tua tidak terlibat harus ada sanksi. Nah, ibarat kata itu begitu, tapi kan tidak serta-merta kita melakukan seperti itu, Pak. Mungkin ada cara yang lebih profesional. Saya ini kan dalam arti kata saya sebagai orang tua diberikan tanggung jawab lebih, juga seorang masyarakat biasa. Saya membahasakan sesuai dengan bahasa saya. Saya bilang begitu pun apa maksudnya kan tujuan kita untuk kebaikan. Dan memang seperti itu Bu pada anunya. Kalau begitu semuanya konsepnya komite Pak Her, kita tidak susah sekolah sebenarnya ini. Karena luar biasa harapannya, luar biasa keinginannya untuk partisipasi dalam mensukseskan pendidikan. Hanya saja ini sosok yang motivasinya seperti ini agak susah kita cari. Dan itu luar biasa SD SMK kan ini karena tingkat, mohon izin Pak, saya bukan juga hebat, cuma saya belajar karena tingkat kepedulian orang ini kurang. Banyak yang sosial tapi tidak peduli. Yang tingkat pedulian yang ini yang semestinya harus digali kepada SDM yang ada. Nah, jadi kalau saya tidak berbicara memang program kita sudah buat, tapi tidak serta-merta program itu harus jalan, tidak. Justru hal dasar yang bisa kita gali menjadi suatu kekuatan. Otomatis mungkin tahun ini tidak bisa dilakukan satu program, tapi itu bisa nanti dieksekusi di tahun kedua. Tapi itu sudah, maksudnya program yang berjalan akhirnya sudah sampai dengan maksud dan tujuan. Iya kan? Nah, sementara kalau kita mengupayakan program yang sudah kita buat, tapi kenyataannya itu tidak maksimal dan tidak menghasilkan sesuatu implementasi yang bagus. Lebih baik itu tidak usah dilakukan dulu, yang penting sasaran kita tepat. Itu menurut pemikiran saya, Pak. Istilahnya ada program yang berkesinambungan. Dan ada evaluasi dari program yang jalan. Nah, mungkin saya kunci untuk pertanyaan kedua Bu ya, terkait dengan bagaimana mengidentifikasi. Dan Ibu sudah juga masuk juga bagaimana kelompok-kelompok modal atau aset sekolah yang lebih tertarik bahwa modal politik, visi, kemudian sosial budayanya itu harus ada. Lagi-lagi kemudian ketika itu kita mampu mengidentifikasi tapi tidak ada implementasi, juga sia-sia. Nah, ini kemudian pertanyaan ketiga Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah tersebut? Ya, seperti tadi kan ada ketika mungkin perannya kurang maksimal, kemudian mau berkolaborasi tapi tidak ada program yang mendukung. Seperti apa perasaannya itu melihatnya itu? Tadi kan seperti yang saya sampaikan, begitu dipaparkan Pak Erson, saya melihat politik di situ masuk, alhamdulillah berarti doa saya terkabul. Karena bahasa-bahasa seperti itu kan kelihatannya seperti tabu di masyarakat. Nah, saya berpikir bagaimana bahasa itu bisa masuk, tapi masuknya secara profesional. Justru bukan menjadi momok, tapi paling tidak itu peluang. Saya melihatnya itu adalah peluang yang bisa kita manfaatkan, baik itu untuk anak-anak kita atau masyarakat lainnya. Karena tugas saya selaku ketua KPPI juga, ini Pak, pentingnya bagaimana saya mengkolaborasikan ini semua dalam tatanan yang arti kata bisa membantu perempuan di Kabupaten Nunukan yang bisa menghasilkan generasi bangsa, khususnya di perbatasan. Nah, itu kan intinya sebenarnya. Tapi prosesnya itu kan melalui banyak rintangan dan
hambatan. Kalau bilang Bapak perasaan, saya justru bahagia. Saya kaget dan terharu, terpukau. Wow. Politik ternyata masuk. Itu bahasa tabu, tapi itu kalau sudah dipaparkan dan ini yang harus disadari. Wawasan itu harus terbuka, Pak. Yang harus dipahami oleh masyarakat kita semua dan oleh kita sendiri betapa pentingnya hal itu, karena politik itu bukan hanya sekedar politik memilih pemimpin, tapi politik itu sebenarnya terjadi dalam diri kita, di sekeliling kita. Makan tuh butuh politik, Pak. Ke kamar mandi butuh politik, ada aturan yang mengikat. Tuhan memberikan aturan kepada hasil ciptaannya. Itu kan politik memang yang harus kamu patuhi, apalagi negara. Nah, masyarakat juga tidak sadar, Pak. Pemahamannya kan tidak, maksudnya tidak menyadari bahwa ya itu. Nah, hal inilah yang menjadi kunci dasar bagaimana kita masuk. Tapi masuknya kita tuh dengan cara yang baik. Bukan yang oh kita sok-sokan dia. Tidak. Maunya ya bersama, melakukan saling berkolaborasi. Makanya saya penekanannya ke Pak Heristo, kita saling sinergi dan kolaborasi itu dulu. Iya. Karena tidak semua pemikiran kita tuh sama, Pak. Ya kan? Orang beranggapan begitu, Bu Robi itu pasti sok tahu apa. Padahal saya bukan merasa sok tahu, tapi saya berbicara ini diri saya. Oh, berarti kalau mencapai yang kita inginkan, berarti saya harus begini, saya harus begini. Iya begini. Dan melakukan hal itu kan, kenapa sih Bu Robi dipercaya lagi di situ? Ibu Robi saja, saya berbicara diri saya, Pak. Karena saya melihat itu dan alhamdulillah Tuhan memberikan saya ruang. Saya berpikir, kalau Tuhan percaya sama saya, berarti saya harus bisa. Berarti ada hal yang memang harus dilakukan. Terus kalau kita tidak berbuat, kita salah, Pak. Sebagai manusia, belum tentu kita hidup berterusan sampai seumur hidup. Iya, baik Bu Robi, terkait dengan apa yang Ibu kemukakan bahwa ada rasa bahagia, senang, dan semacam ada ruang terbuka yang kemudian hal ini kita menganggap masih tabu, tetapi sebenarnya justru itu menjadi bagian daripada hal yang penting untuk kemudian pengembangan sekolah. Terkait modal lagi-lagi kembali kita modal politik sebagai salah satu. Kalau modal yang lainnya kan sudah Ibu luar biasa juga tuh. Kalau masalah fisik kan, kalau SMK satu hari kita mendata saja tidak bisa selesai. Jadi modal-modal yang selama ini mungkin yang Ibu anggap tadi masih tabu, mungkin bukan hanya komitenya saja, tetapi banyakkan orang di luar sana. Jauh tadi Ibu mengupas terkait dengan bagaimana politik kita memaknai secara luas, bukan hanya sekedar ya kalau orang selama ini melihatnya hanya sebatas memilih, kan itu yang biasa menjadikan ada konflik, ada sekat. Tetapi dalam dunia pendidikan yang kita maksud di sini dalam modal dari segmen politiknya itu adalah kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang keberlangsungan sekolah untuk yang lebih baik. Nah, siapa yang harus kemudian menjalankan itu? Semua tentunya stakeholder. Tapi kita berjalan kepada regulasi yang ada kan, Bu. Nah, Ibu selaku komite, kira-kira pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah itu dari semua aspek atau modal-modal yang ada itu seperti apa Ibu melihatnya itu? Selain daripada modal politiknya tadi, apakah saling terkait atau seperti apa, Bu? Saling terkait lah, Pak. Intinya itu bisa berjalan kalau ada Bu, sinergitas dan perumusan yang jelas dari sekolah. Karena itu saya pikir keterkaitan tujuh aset ini sangat erat sekali. Ya kan? Begini mungkin contohnya. Ini saya contohkan politik nih. Saya calon dewan, saya ikut calon. Saya dari partai A. Tapi pada saat saya terpilih, saya bukan lagi inisial partai A. Berarti saya sudah punya inisial A, B, C, dan D. Dan hal ini yang sebenarnya yang harus juga bisa dipahami sebagai dewan. Karena kenapa budaya itu kan memang masih belum lepas. Dan ini yang menjadi tugas kita bersama. Kebetulan juga saya, waktu itu saya di KPP, dan ini yang kita berusaha
meramu Pak, meramu bagaimana juga kami bisa mendekati Bapak Ibu yang di dewan itu agar mereka paham bahwa mereka sekarang ini bukan dari partai A, tapi mereka adalah milik masyarakat secara keseluruhan. Karena posisinya itu berbicara, mereka tidak memikirkan dirinya, tapi mereka harus memikirkan bagaimana mereka punya tugas yang berat untuk bisa memperbaiki dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Tapi itu kan tidak serta-merta. Ya. Dan itu kan upaya-upaya. Jadi memang hal itu memang tidak bisa kita ya maksud saya tidak bisa serta-merta, tapi paling tidak ada hal kecil lah. Kalau memang orang itu bisa melihat bisa mengulik, itu mungkin pelan-pelan itu akan dipahami. Ya baik. Memang betul Bu, apa yang Ibu kemudian kemukakan ketika kita hanya lagi-lagi yang Ibu sampaikan bahwa pada sepakat modal politik yang sangat menarik di sini, kalau itu ditarik kepada berbicara bendera maka masih ke kota-kota. Ya. Kemudian ketika kita melihatnya sebagai bagaimana awalnya sehingga punya kesempatan itu, berarti dalam pandangan politik yang sempit, ya, karena masih saja mementingkan kepentingan yang sifatnya tidak menyeluruh. Nah, Ibu mungkin lewat jalur yang berbagai organisasi yang Ibu geluti akan berjuang untuk kemudian bagaimana melihat ke depan yang punya kapasitas di atas, apalagi yang membuat kebijakan itu, bagaimana melihat pendidikan itu ketika punya kesempatan di situ, melihatnya bahwa bukan kepentingan bendera ini, bendera itu, tapi kepentingan untuk semua. Dan memang seharusnya seperti itu Bu, pendidikan itu berlaku kepada siapa saja, tidak bahwa hanya bendera ini yang membutuhkan. Nah itu yang tentunya tinggal satu pertanyaan. Jadi saya tidak tertarik dengan itu karena pada kapasitas kami bukan di situ Bu ya, dari unsur politik yang sifatnya adalah paling tidak Bapak bisa memberikan kalimat secara profesional yang ibarat kata itu nanti mungkin ada bisa yang membuat kalimat tersentuh kali ya. Karena intinya pendidikan politik ini memberi pemahaman kepada siswa sebagai bekal mereka bahwa politik ini memang sangat penting. Jangan sampai setelah mereka lulus mereka brutal terhadap politik yang tanpa mereka sadari. Karena selama ini kan lihat, oh kamu yang penting aku dibayar, berapa sih duitmu? Itu bukan dari masyarakat yang ini, justru dari anak-anak sekolah. Kan lucu. Kenapa mereka harus diberdayakan dengan hal seperti itu? Dan itu kenapa juga mesti mereka mau? Kan berarti kan pola pikirnya kan belum betul Pak. Nah disinilah fungsi kita masuk. Bapak nggak boleh bilang kata tidak tertarik. Bapak harus tertarik. Artinya saya sudah mencatat di poin kedua Bu, bahwa edukasi politik harus ada. Ya. Edukasi politik ini saya menulisnya secara luas nanti. Dalam artian dari dini kita membentuk untuk kemudian memanipulasi praktek yang selama ini yang menyimpan dari demokrasi kan begitu Bu. Betul. Walaupun tidak tertarik tetap saya bahas Bu. Apalagi kalau saya tertarik karena kembali ini. Ya, tidak tertarik aja saya bahas. Pak, kita ini kan masukan Pak. Ya betul, itu memang ini suasana diskusi yang begini sebenarnya yang bagus, yang cair ketika itu hal itu. Kita mungkin kita ada di balik diskusi kita bercanda, tapi fokus kita tetap tercapai Bu. Macam tadi kan kalau Ibu saya pancing untuk bahwa saya tidak tertarik dalam artian sebagai mengkotak-kotakkan kan begitu, itu yang saya maksud. Tetapi saya menganggap bahwa Ibu jangan Ibu kemudian membantah bahwa jangan sampai tidak tertarik dengan itu, karena bagaimanapun betul Bu, modal politik itu adalah aset sekolah. Sehingga saya sudah mencatatnya bahwa edukasi politik itu dari dini. Ya, kalau kita lagi berbicara dengan kepentingan politik sangat luar biasa itu ya, pemilih pemuda di SMK. Upaya saya selaku ketua KPPI dan juga komitmen kita sinergikan dan upaya untuk bisa ketemu Ibu Dewan ini kan salah satu bagaimana penerus generasi kita di Kabupaten Nunukan ini bisa lebih tersentuh oleh mereka. Karena BNN sudah merasa kecewa, sudah merasa seperti yang Bapak sampaikan, terserah dengan pemimpin. Nah, itu bahasa BNN, karena rupanya BNN itu tidak pernah
dirangkul, tidak pernah dicolek oleh dewan. Nah inilah tugasnya kami Pak. Pelan-pelan kami ini kan, saya karena teman-teman saya di kepengurusan itu juga ada 5 anggota dewan. Jadi saya berkewajiban untuk mereka. Oh, kenapa? Kapasitas itu. Langsung eksekusi. Oke, yang terakhir Bu Rodi. Mungkin ada hal lain yang dijadikan sumber daya yang selama ini mungkin sadar atau tidak sebagai selain daripada 7 tadi aspek modal itu yang mungkin tidak kita lihat sebagai aset tercatat tetapi dimanfaatkan oleh sekolah. Ada atau tidak? Kalau tidak ada sampai kali tidak ada, kalau ada sudah. Saya pikir belum ada. Belum ada Bu ya? Berarti sudah termasuk semua. Yang teriak sudah ada semua. Sudah ada semua. Sudah ada semua dan itu kalau menurut saya itu dulu yang diperkuat. Iya Bu ya. Karena kalau terlalu meluas juga, kalau yang ini aja belum tercapai susah juga kita mau ini kan Pak. Ya, karena dari pergerakan saya berapa tahun di organisasi ini, saya melihatnya di sekeliling kita dulu lah yang kita inikan, yang kita upayakan untuk bisa menghasilkan tujuan walaupun itu kecil. Tadi paling tidak itu berdampak dengan yang kita buat programnya ini. Nah, itu. Ya baik Bu, saya respon terakhir Ibu bahwa dari 7 modal sudah dirumuskan Pak Harrison kemarin semua. 7 modal selaku aset yang ada di sekolah sudah tidak ada lagi tambahan yang Ibu lihat di luarnya. Terima kasih Bu Rodi atas responnya, atas waktunya Bu ya. Mohon maaf kalau ada keliru selama diskusi kita. Tentunya poin yang tercatat kolaborasi, kerjasama, komunikasi yang terpenting dan bagaimana peran komite harus dimaksimalkan seiring sejalan, dan saya berharap Ibu juga bisa mensosialisasikan kepada semua komite kalau perlu buat grup komite. Jika selama ini ada grup komite Bu ya. Ya, di SD ada 13 negeri Bu. Di SMA berapa? Kalau kita gabung, kalau pemikirannya komite begini semua, kemudian kemitraannya begini kan enak Pak. Makanya saya coba bicara dulu sama saya ke kaca dulu. Ya ini Bu. Nanti selanjutnya saya baru ke ini ke kepala dinas pendidikan. Kan dewan pendidikan kita juga ada tuh. Iya. Ada provinsi, ada kabupaten. Iya, kemarin sebenarnya saya diminta juga masuk di Pak Amros, ketuanya kabupatennya. Di dewan pendidikan. Masuk semua struktur itu. Minta daftar kemana saya? Beliau minta. Saya masuk panitianya tuh Pak. Cuma waktu itu saya posisi di Jakarta, jadi saya tidak ikut. Nah, tapi saya ada di grup aja. Iya. Yang kabupaten Bu ya? Iya, di kabupaten. Ada pertemuan pelantikannya itu yang berapa? Nah, soalnya kan banyak juga perempuan yang peduli pendidikan. Terus kok cuma hanya Ibu Robi itu jadi yang menjadi bahan pertimbangan saya kan? Iya. Yang nanti maklum lah, nanti kecemburuan sosial akhirnya bikin efek yang tidak baik buat saya, ya lebih baik saya bilang saya di belakang layar aja lah. Nanti segala masukan apa semua saya siap aja. Kalau saya itu intinya saya siap kerja aja selagi masih saya dibutuhkan. Tapi perannya di belakang layar bahaya juga itu lebih kejam daripada di depan layar itu. Lebih ke perannya. Juga perannya baik. Siap selalu Bu Rodi. Amin Pak. Ya. Jadi di sini yang sekarang ini yang perempuan. Yang perempuan Sabang sudah kuliah. Yang satu kan di Wahau, satu dia kerja di kafe. Yang nomor 3 tuh mungkin anak di bapak tuh ya, si Arya tuh. Belum dia kerja di rumah, dia masih di rumah. Mau ikut dia apa? Panwas nih. Maklum lah Pak, anak muda kita mau terus. Iya, sebentar rekrutmen ke TPS itu. Itu